Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan dari seseorang ya. Kita akan membahas agak sedikit keluar dari tema video ini dan dari channel ini ya. Tapi tetap saja harus dibahas ya. Untuk sebagai pengetahuan kita atau kita sharing aja ya. Ini menurut pendapat saya pribadi ya, kalau diterima alhamdulillah, kalau ya kurang setuju ya silahkan, itu adalah hak kita masing-masing ya, kembali kepada keyakinan kita masing-masing. Pertanyaan seperti apa nih? Nah, ada seseorang yang intinya yang saya kenal, dia membahas ya tentang pencarian jati diri atau karuhun, bahas tentang karuhun. Jadi sebetulnya kata dia, karuhun itu ada di diri kita sendiri. Nah, contohnya seperti apa? Saya bertanya. Dia tidak bisa menjawab secara signifikan ya. Nah, pokoknya ada aja katanya ya. Jadi tidak secara signifikan dia menjawab argumennya kurang tepat atau kurang bisa mengemukakan argumennya tersebut. Memang betul saya bilang ya, karuhun itu ada dalam diri saya. Karuhun ya. Ini menurut versi saya ya, pendapat saya pribadi. Karuhun, yang namanya karuhun berarti orang yang mungkin lebih dulu lahir dari kita, jauh sebelum kita mungkin. Nah, yang jadi pertanyaan, siapa karuhun kita? Apakah dari turunan dari kakek buyut kita? Bisa ya, bisa juga tidak ya, bisa iya, bisa juga tidak. Nah, kenapa bisa begitu? Ya, kalau dari silsilah keturunan. Tapi kalau dari segi hakikat ya, kita akan mengambil jalur dari hakikat. Memang benar karuhun itu ada di dalam diri kita. Loh, kok bisa gitu? Penjelasannya gimana? Penjelasannya dari 3 suku kata karuhun. Jat laisa kamislihi syai'un. Kamislihi syai'un artinya zat yang berbeda dari makhluknya, yaitu Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh, kok disamakan dengan makhluknya ya? Jadi bukan begitu ya. Ruhnya itu zat yang berbeda dari makhluknya, dan ruh adalah yang ada dalam diri kita. Ruh itu berasal dari zat laisa kamitslihi syai'un. Ruh kun
buhun, berarti dalam masa yang lampau, jauh sebelum kita ada di dunia maksudnya. Jadi ruh, karuhun, jelas karuhun itu adalah berarti ruh. Kita membahas, intinya hakikatnya membahas tentang ruh, tapi tetap ruh itu adalah urusan Allah. Hanya sedikit pengetahuan tentang itu yang diberikan Allah kepada manusia, tapi walaupun sedikit kita akan membahas yang sedikit itu, mudah-mudahan menjadi konsumsi atau perpendarahan pengetahuan kita. Dalam suatu keterangan, ruh itu diciptakan dari zaman ajali sebelum kita ada. Ruh itu diciptakan bersamaan dan berkelompok-kelompok. Misalkan ruh itu kelompok A dengan kelompok A misalkan, terus dengan kelompok B. Di zaman dulu sebelum kita ada, ya karena kita punya sifat lupa, ya. Pasti punya sifat lupa, namanya juga manusia yang punya jasad, yang sudah berjasad ini punya sifat lupa. Ruh itu diciptakan berkelompok-kelompok, dan waktu ruh itu masuk dalam jasad dan berjalan seiring dengan waktu, ruh yang ada waktu dalam masa yang lampau yang tadinya berkelompok pasti akan berkelompok lagi dengan waktu di zaman dulu. Misalkan kita punya teman sering gaul dengan kita atau dengan orang tua kita, kakek kita, nah itu ruh itu yang berkelompok. Oh berarti sebetulnya kita seumuran dengan orang tua kita, dengan kakek, dengan buyut kita, ya jelas seumuran. Kenapa bisa seumuran? Dalilnya dari mana? Nah, seperti yang disebutkannya di nas Al-Quran, bahwa nanti waktu kita kembali ke alam kelanggengan lah gitu. Kalau sudah tidak di dunia lagi, nanti umur kita semua sama 33 tahun. Berarti orang tua kita 33 tahun, kita 33 tahun, ataupun anak kita 33 tahun, berarti sama. Iya, kembali ke fitrahnya bahwa ruh itu sama, seumuran. Berbeda itu waktu di dunia. Yang membedakan umur atau segala sesuatu, apakah status sosial, yaitu waktu di dunia. Waktu di akhirat sama dan kekal. Begitu. Jadi pantas karun itu adalah ada dalam diri kita, ya diri kita sendiri. Ya. Jadi penjelasannya seperti itu. Jangan mencari-cari yang belum nampak, padahal ada dalam diri kita sendiri. Nah, jadi intinya kita jangan mencari yang ada di luar diri kita. Jangan mencari-cari yang ada di luar diri kita. Kenapa bisa begitu? Ya? Kalau dicari, atau istilahnya kalau kita sudah tahu
minimal sedikit jati diri kita sendiri. Jadi kita harus percaya diri. Nah, maksud dari percaya diri itu, jadi kita harus ada makna yang tersirat dari kata-kata dia. Sebetulnya dia juga kurang paham. Sebetulnya betul, Karuhun itu ada dalam diri kita. Ya iya, diri kita sendiri. Umur kita sebetulnya tua, yang muda itu jasad. Ya, kita ini waktu di dunia panah, tapi kalau sudah di luar dunia kita kekal, karena kembali kepada yang maha kekal. Nah, caranya gimana supaya kembali? Otomatis kalau kita kembali harus selamat. Nah, ini yang jadi masalah. Nah, kalau kita sudah tahu jati diri kita sendiri, seperti halnya apa yang ada dalam diri kita, jangan harta lah ya, yang ada di badan, mata, telinga, hidung, itu sebetulnya bukan punya kita, tapi hak guna pakai. Nanti dipertanggungjawabkan. Mata nanti digunakan untuk apa, telinga untuk digunakan untuk apa. Ini adalah hak guna pakai, bukan hak milik. Nah, Karuhun itu kalau istilah kalau bahula gitu ya, orang tua dulu, kawuruh dari kata-kata kirata, ruhun kawuruh ya, buhun kawuruh buhun, pengetahuan yang masa lampau. Nah, pengetahuan yang masa lampau digali lagi oleh diri kita, yaitu sejatinya hakikat kita itu siapa. Nah, hakikat kita itu makhluk hamba Allah, ruh yang ditiupkan oleh Gusti Allah kepada jasad kita. Lumayan agak dalam sih. Saya juga rada bingung ngejelaskan anak. Jadi ada percaya Karuhun, kurang kudu hormati Karuhun. Iya, silakan menghormati Karuhun atau pendahulu kita yang udah meninggal secara lahiriah lah gitu ya di dunia. Tapi kenapa tidak menghargai diri kita sendiri, yaitu juga sama tua, sama tua, nanti kembali sama umur kita 33 tahun, kakek buyut yang kesananya siapa, jangan wareng lah gitu ya, sama nanti juga sama. Jadi di samping kita menghargai pendahulu kita, kita juga harus menghargai diri kita sendiri, yaitu Karuhun, yaitu Jatka Laisa kami sendiri sayangun, yang ditiupkan ruhnya pada waktu dalam waktu yang masa lampau, waktu kita masih di dalam perut ibu kita. Nah gitu, harus memelihara warisan Karuhun ini. Diri kita warisan Karuhun seperti ini, tangan dipelihara, memulai tangan digunakan secara hal-hal yang positif. Nah, mata ya itu sejatinya hakikatnya seperti itu. Nah, ada istilah, siapa yang tahu
ka dirina pasti nyaho ka Gustina. Siapa yang tahu dirinya pasti bakal tahu siapa Allah Tuhan kita sesungguhnya. Ya gitu, jangan jauh-jauh. Katanya ada yang apa namanya ya, suka melemenyan atau membakar dupa gitu. Ya itu terserah dia. Yang namanya dupa temannya orang dulu kan untuk mengharumkan ruangan atau supaya tidak bau lah gitu ya. Nah seperti itu, kita positif thinking aja, jangan sampai terjadi apa namanya ya, salah paham. Intinya kita fokus siapa diri kita ya, dan harus memfilter. Yang penting siapa yang kita ibadahi, itu aja. Siapa yang kita ibadahi, jangan keluar dari jalur itu. Oke, mungkin sementara cukup sekian membahas tentang karukun ya, seperti itu. Oke, karena kita punya sifat lupa, jadi waktu di dalam perut ibu pun kita tidak tahu. Kadang-kadang di bawah 2 tahun di bawah 2 tahun juga kita tidak tahu kita pernah melakukan apa, gitu kan. Gitu namanya juga manusia. Oke, terima kasih. Jadi Rupani Channel mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.